2. Jadi susu yang aneh. ARRGGHHTT. Alex berteriak-teriak bagai orang gila. Tulang kering kaki kanannya ditendang sekuat tenaga oleh Mila. Tidak disangka gadis bertubuh kecil dan yang memiliki wajah yang hanya sebesar telapak tangan Alex itu punya nyali juga. Kini gadis itu tampak berlari menuju toilet di kamar itu. BRAKKK. Suara pintu yang dibanting cukup keras terdengar memekakan telinga. Shh. SAMMMMMM. Teriak Alex memanggil laki kemayu, yang kini pasti tengah menunggu di balik pintu sambil minum segelas anggur. Sam yang mendengar hal itu sontak terlonjak dari kursinya. Kenapa Tuan Alex berteriak? Ucap Sam panik. GEDU BRAKK. Sam masuk ke dalam kamar bagaikan banteng yang tengah menyeruduk mangsanya. Lalu menemukan sang tuan muda yang terlihat berguling di lantai sambil kesakitan. Kakinya ditendang sampai merah sekali. Tak hanya itu. Bahkan gadis susunya kini bersembunyi di dalam toilet kamar ini. Ada apa tuan? Ada apa? Tanya Sam membantu sang tuan muda. Alex tampak mengumpat kesal, lalu menunjuk pintu toilet kamar hotel ini. Ditendang gadis itu. Tunjuk Alex menahan sakit sambil menatap wajah Sam. Perempuan barbar dari mana yang kamu temukan ini, Sam? Bentak Alex. Sam yang disemprot begitu saja tanpa kebingungan. Dia sama sekali tidak jinak. Masih natural, alami dan kasar sekali. Ucap Alex dengan nada kesal. Sam tampak memucat wajahnya bagaikan kehabisan darah. Habislah dia saat ini, pikirnya. Tutut tuan. Ucapnya gugup. Pasti kepalanya akan ditembak kali ini. Namun, Alex tampak mengulas sebuah senyuman yang mencurigakan. Tapi aku menyukai tingkah liarnya itu. Ucap Alex yang membuat Sam yang ketakutan, seketika mengangangkan mulutnya lebar sekali. Agak lain tuan mudaku ini. Maksud tuan, bagaimana dengan Mila? Tanya Sam gugup dan bingung. Sam membantu sang tuan muda berdiri, dan duduk di atas ranjang kamar hotel ini. Dari sekian gadis susu yang pernah aku temui, ini yang terlihat paling unik, murni dan masih polos. Ucap Alex. Sam tampak bingung. Apakah tuan mudanya sudah berubah jadi cenayang kah? Dari mana tuan tahu? Jika dia masih terlihat sangat alami. Original? Tanya Sam. Alex hanya tersenyum. Sudah banyak gadis yang aku temui. Namun baru kali ini aku mencium aroma gadis desa dari dalam dirinya. Tak hanya itu. Dia tidak bersikap genit. Dan aku tergoda padahal dia tidak melakukan apa-apa. Jawabnya yang membuat Sam bernafas lega. Nyawanya terselamatkan saat ini. Minta dia menandatangani kontrak kerja, lalu bayar gajinya bulan ini, 100, 200 juta. Alex menatap wajah Sam. Bayar berapapun yang dia mau, lalu bawa pulang ke apartemen pribadiku. Ajari apa saja tugasnya, agar dia tahu bagaimana cara memperlakukan aku dengan benar. Ajak dia ke salon, rawat dia dan belikan baju yang pantas. Katakan untuk bersiap akhir minggu ini. Aku butuh asupan susu dan susu itu harus tersedia dalam minggu ini. Tegas Alex selalu berjalan sambil tertati-tati. Namun tatapan matanya tidak luput dari pintu toilet yang masih tertutup rapat itu. Sam menunduk dan mengiyakan ucapan sang tuan muda, lalu berjalan dengan cepat menuju pintu toilet kamar ini. Guna memanggil Camilla agar segera keluar dari tempat itu. Apa? Menyusui tuan yang tadi? Tanya Camilla syok. Dia tidak menyangka sebutan gadis susu. Ternyata bermakna bahwa dia harus menyusui lelaki dewasa yang usianya mungkin sudah menginjak kepala 3 itu. Dan anehnya Sam sang perekrut mengiyakan ucapan Camilla, hingga biji mata Camilla nyaris melompat. Jangan cemas, kamu hanya menyusui. Bukan harus tidur dengan tuan muda, kamu akan tetap rawan. Sampai kontrak kerja kamu berakhir. Ucap Sam lalu menyerahkan piring berisi daging steak yang masih panas itu. Camilla langsung menutup kedua dadanya yang cukup berisi dengan kedua tangannya. Tidak, saya menolak. Ucap Camilla terdengar setengah berteriak. Katakan kamu inginkan gaji berapa? 100, 200. Tawar Sam sambil menikmati steak miliknya. Camilla menggelengkan kepalanya. Gak mau meski dibayar 100 atau 200 ribu pun. Tolak Camilla. Sam menatap wajah Camilla. Apa? 200 ribu? Kamu salah Camilla. Kamu itu diminta memilih. Dibayar 100 juta per bulan. Atau dia 100 juta. Kamu boleh menulis nominal gajimu di sini. Tunjuk Sam dan menatap wajah Camilla yang kini tengah mengangangkan mulutnya lebar sekali. 200 juta? Tanya Camilla terkejut. Benar. Bahkan kamu bisa dapat lebih untuk biaya hidup keluarga kamu di kampung halaman. Ucap Sam yang tidak sengaja membaca pesan di ponsel tulalit yang dibawa Camilla dari kampung. Camilla teringat kembali akan keluarganya yang ternyata sangatlah miskin itu, lalu menghela nafas panjang. Ayolah Camilla, cuma menyusui loh. Ucap Sam mencoba meyakinkan Mila. Camilla tampak melihat kontrak itu, lalu meraih sebilah pena. Cuma menyusui kan? Tidak lebih? Tanya Camilla memastikan. Sam menganggukkan kepalanya, lalu melihat Camilla menuliskan namanya dan membubuhkan tanda tangan di bagian bawah surat kontrak tersebut. Sam tersenyum saat melihat hal itu, lalu meminta Mila untuk menikmati makanannya. Besok pagi, Tuan Alex akan mentransfer uang ke rekening kamu sekitar 50%. Jadi kamu bisa mengirimkannya pada keluarga kamu, dan persiapkan diri kamu. Besok kita akan berbelanja.
dan merubah sedikit penampilan kamu. Ucap Sam panjang lebar. Namun Camilla tampak menatap hidangan di hadapannya itu, dan menatap Sam. Tuan, boleh kalau daging ini dibungkus saja, lalu ditambahkan nasi. Saya sangat lapar, belum makan dari tadi malam. Karena mengejar bus menuju tempat ini, saya juga tersesat tadinya, untuk bisa menemukan tempat ini. Saya orang desa, tidak pintar memakan makanan mewah seperti ini. Saya malu kalau harus menggunakan tangan untuk memakan hidangan ini. Ucap Camilla jujur. Sam yang mendengar itu tersentuh seketika, lalu memanggil sang pelayan untuk membungkus makanan yang ada di meja, lalu mendorongkan sandwich isi daging untuk Camilla. Ini bisa dimakan. Dengan tangan. Ucap Sam yang membuat senyum Camilla terkembang. Terima kasih Tuan. Ucap gadis bertubuh mungil tersebut, lalu menikmati sandwich itu dengan lahap sekali. Hati Sam mencelos, di zaman yang serba elit, canggih dan modern ini, masih ada gadis lugu yang tidak bisa menggunakan sendok, garpu dan pisau pemotong steak dengan benar. KLEK. Wah, Tuan Sam, apakah ini disebut rumah di sini? Tanya Mila dengan wajah penuh keterkejutan. Sam tampak menoleh. Iya, kamu akan tinggal di tempat ini. Selagi kamu menjadi gadis susu Tuan muda Elix. Ucap Sam menjelaskan, lalu menoleh ke sisi di mana gadis itu masih terpana melihat pemandangan Jakarta dari jendela apartemen ini. Mila, panggil Sam. Ya Tuan. Gadis itu berlari kecil, lalu mengikuti langkah Sam untuk memberitahu di mana kamar yang bisa dia tinggali, dan juga kamar pribadi Elix yang tidak boleh dia masuki. Mila tampak mengerti, lalu mengangguk perlahan persis seorang anak kecil saat diberitahu sang mama. Jangan lupa besok pagi, pukul 9 pagi. Aku akan menjemput kamu, jadi kamu tinggal di tempat ini, sendirian. Tapi di luar ada yang akan menjaga kamu, biar kamu gak lari. Ucap Sam memperingatkan. Namun, Tuan Sam, tunggu. Pinta Mila menarik lengan lelaki gemulai itu menuju dapur. Ada apa? Tanya Sam. Camilla tampak tersenyum. Dia menunjukkan semua benda-benda yang ada di dapur, lalu menatap wajah Sam. Bagaimana cara menggunakan peralatan masak ini? Tanya Camilla polos sekali. Sebab di desanya, Camilla memasak menggunakan kayu bakar dan dengan kompor tungku. Dia sama sekali tidak mengerti cara kerja benda-benda elektronik ini bekerja. Sam menghela nafas, lalu menepuk dahinya. Tampaknya dia yang berencana pergi dari sini secepatnya. Akan mengurungkan niatnya itu, sebab dia akan mengajari gadis polos ini cara menggunakan peralatan dapur modern ini. Sam dan Camilla tampak berbelanja ke pusat perbelanjaan di kota Jakarta. Sam memborong banyak pakaian, perhiasan, dan juga make up. Kini mereka tengah berada di salon kecantikan untuk melakukan perawatan tubuh pada Camilla. Dia ternyata cukup cantik, dan dia benar-benar berwajah alami. Cantiknya alami sekali. Sam tampak menghela nafas, satu pesan masuk ke ponselnya. Big Boss Elix, aku sudah terima surat kontraknya. Aku sudah mengirim 100 juta ke rekening yang aku buat khusus untuknya. Aku juga meninggalkan ponsel untuknya. Ajari dia memakainya. Dan lakukan pemeriksaan untuk taksi. Aku butuh itu akhir minggu ini. Ais, dia sangat terburu-buru. Sudah 5 tahun dia tidak cari gadis susu. Kenapa kini dia cari lagi? Sam membalas pesan itu, lalu menarik nafas panjang. Rasanya lelah sekali melakukan tugas ini. Sementara itu, Elix tampak memperhatikan semua sudut apartemen miliknya ini, berbeda dengan gadis susu yang pernah tinggal di sini dahulu. Tempat ini sangat bersih. Meski ditinggali oleh gadis yang baru saja dia kontrak untuk menjadi penghasil ASI untuknya itu, Elix berjalan menuju dapur, lalu membuka penutup di atas meja makan. Dia menemukan satu piring nasi goreng, lengkap dengan potongan steak daging yang tampaknya belum sempat disantap. Sam datang terlalu cepat, hingga Mila meninggalkan sarapannya di atas meja dapur itu. Elix menyendokkan nasi goreng itu ke mulutnya. Dia cukup terkejut, sebab rasanya sangat enak, meski telah dingin. Elix duduk dan menikmati nasi goreng dingin itu, nasi goreng yang sama persis dengan masakan almarhum neneknya. Meskipun sudah dingin, namun nasi goreng itu terasa sangat nikmat. Sam menghela nafas saat melihat Mila makan bakso cukup kalap. Mila sudah memakan bakso satu porsi, dan ini mangkuk yang kedua. Keduanya baru pulang dari rumah sakit di mana dokter pribadi Elix berada. Entah mengerti atau tidak. Namun dokter sudah menjelaskan tentang efek dari suntik laktasi itu pada Mila. Mila, apa kamu gak takut gemuk? Banyak makan kayak gini. Tanya Sam yang tidak mau menyentuh bakso pinggir jalan itu, dengan alasan tidak higienis. Baru kali ini juga Sam menemukan gadis susu. Yang cukup aneh, di mana-mana mereka minta diistimewakan. Namun Mila tidak begitu, untuk urusan makan saja. Dia juga tidak pilih-pilih tempat. Gemuk? Hahaha. Gadis itu tertawa renyah. Aku tidak bisa gemuk Tuan. Gak tahu kenapa. Jawabnya. Lalu, Mila teringat akan sesuatu. Tuan. Habis ini, kita ke pasar ya. Ajak Mila. Sam tampak melepas kacamatanya. Hei, mau ngapain ke tempat kotor itu? Yuh, bau busuk, kotor, banyak kuman. Ucap Sam heboh dan menolak mentah-mentah ajakan Camilla. Beli beras, sayur dan daging. Biar Mila masak untuk Tuan Sam. Sejak tadi Tuan gak mau makan.
Ucap Mila setelah menghabiskan mangkuk baksonya. Sam menarik nafas panjang. Tidak usah Mila, kamu gak US repot-repot memasak. Lagian biaya hidup kamu ditanggung Tuan Alex. Kamu perintahkan saja pengawal yang ada di depan apartemen untuk membeli makanan. Mereka akan melakukannya untuk kamu. Jawab Sam menjelaskan pada gadis mungil ini. Namun, gak mau Tuan. Mila bisa masak kok. Ayo, kita belanja ke pasar. Tapi bayarin dulu ya Tuan Sam. Nanti minta ganti Tuan besar. Ucap Mila lalu menarik tangan Sam heboh. Sam hanya mampu menarik nafas panjang. Stok kesabarannya harus setinggi gunung Himalaya. Bahkan ketika gadis itu memintanya memikul satu karung beras, satu plastik sayuran dan cabai, juga beragam bumbu masakan lainnya. Sam mencoba untuk melapangkan dadanya. Meskipun dia tidak pernah melakukan hal ini. Namun dia tidak sampai hati menolak keinginan gadis ini. Ayo Tuan Sam, kita pulang. Teriak Mila yang tampak membawa cobek di tangannya. Ya cobek untuk menggiling cabai. Konyol sekali bukan?